Halo, assalamualaikum semua, dan selamat petang. Siapa? Z punya. Oh, mau tunggu balik ke video. Ada bahkan session sama kau? Macam tidak dapat on tuh. Ah, anda dapat on. Halo, assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini kita live dari kedai komputer Teratek. Teratek ni adalah satu kedai komputer yang beralamat di Kompleks Karamuncing. Di ground floor, satu baris ini KFC, satu baris ini takoyaki dan Pak Kopi. Kedai-kedai yang saya mention ni hanya terdapat satu saja, KFC satu, takoyaki satu, ini Pak Kopi pun satu saja di Karamuncing. Dan semuanya ini terletak di ground floor. Kalau kamu jumpa ini, maka kamu akan jumpalah terus dengan kedai komputer kami. Okay. Apa yang kami buat, kami repair komputer, supply komputer, training komputer, service komputer, dan kita juga ada buat ini monitor dan printer. Tapi ini monitor dan printer ini kan sebaiknya kamu WhatsApp saya punya number di sana, chat saya punya number, dan bagi tahu saya apa dia punya problem. Kan selain daripada itu kita kena tahu dia punya model number lah, model number monitor dan ini printer ni. Okay, barulah kita dapat bagi tahu sama ada berbala untuk repair, boleh repair, ada parts atau tidak. Kalau ada parts perlu order ke, ready stock ke, kan baru kita dapat tahu melalui di sana. Okay, save saya punya nama di sana, Rizwan Teratek Karamuncing, itu saya punya number. Saya punya number tu aktif setiap hari 10 pagi sampai 8 malam setiap hari, Isnin hingga Ahad. Okay. Dan kamu pun boleh datang terus ke sini kepada mana-mana di antara kamu yang ada masalah ini komputer, kan terus boleh ke sini. Sama ada komputer kamu tu black screen, blue screen, no display, apa lagi, kan tidak dapat hidup. Ini yang PC lah kan, tidak dapat hidup. Untuk yang laptop pula kan, sama ada kamu punya laptop tu slow ni laptop sama PC kan, dia sama juga kalau ada slow.
Okay? Sama ada blue screen, keyboard problem kah, touchpad problem kah, speaker problem kah, kan ini screen problem kah, kan apa saja yang problem tentang masalah komputer kamu atau masalah laptop kamu tuh, bolehlah terus bawa ke sini untuk kami cek apa yang mau di repair, apa yang mau di replace, okay? Baru kita dapat sahkan tuh kalau laptop sudah di tangan kami. Dan lain daripada itu, kita juga ada buat ini on-site service, kan maksudnya kita boleh datang ke tempat kamu, tinggal kamu share location saja, okay? WhatsApp saya punya number di sana, send itu location dan nanti kita akan tengok kan di mana dia punya kawasan tuh. Kalau tidak melebihi kami punya service area, sebab kami punya service area ni di kota di Tuaran sehingga Papar saja. Okay? Sekiranya melebihi daripada itu, kan contoh dia minta service di Kudat contohnya, kan jauh lah sudah kan. Dia kira jauh, tapi ada juga kan yang mau minta supply, contohnya jabatan-jabatan kerajaan daripada luar daerah yang mau minta supply ini perkakasan komputer, barang-barang komputer dan sebagainya. Boleh juga sebab kami ada license supply, kami ada itu PMS, ke Pembendaraan Malaysia Sabah, dan dalam bidang komputer kita boleh supply kan. Kalau kamu ada requirement, ada keperluan, WhatsApp saya punya number di sana, bagi tahu apa itu yang kamu mau minta supply, tender lah kan, apa yang kamu mau minta supply itu, and then nanti saya cek di dalam sistem perolehan kan. Tapi paling bagus terus direct dengan person in charge kan, supaya kita terus boleh kasih sah kan kamu punya request tuh, kamu punya requirement tuh, dan kita terus boleh kontak kan direct melalui WhatsApp, okay? Dan seperti biasa dalam live saya akan kongsikan ini masalah dan penyelesaian kan. Memang semua tentang komputer lah, masalah dan penyelesaian komputer. Saya akan kongsikan secara percuma sahaja kan, dan cara-cara troubleshoot kan. Untuk pengguna komputer yang memang tahu tentang asas saja atau langsung tidak tahu, kita akan guide juga kamu kan di dalam live ini. Sebab ada masalah komputer yang technician tidak perlu campur tangan pun. Maksud saya, kamu sendiri boleh settle, pengguna komputer sendiri boleh settle ini masalah komputer. Cuma kan mungkin tidak ada yang bagi tahu, tidak ada yang dedakan, tidak ada yang sahkan kan itu semua boleh atau tidak kan. Sebab mungkin orang refer di YouTube kan, mungkin orang refer di YouTube saja, tapi siapa dapat undo balik itu solution kan kalau salah. Okay? So sebaiknya refer kepada the right person, yaitu orang yang kamu boleh jumpa, kamu boleh datang hantar balik jika ada masalah. Paling bagus berurusan terus dengan kedai lah kan. Untuk yang di YouTube, di internet tuh kan, itu semua kita kena ambil tahu yang kita refer tu kan. Kita tidak tahu di orang ini siapa, di mana kedai, kalau ada masalah macam mana mau datang jumpa di orang balik, macam mana minta mau fix balik, macam mana mau undo balik kan, dan sebagainya kan. Ada orang tengok, dia orang kasih tengok tutorial apa semua kan, kita pun tidak tahu sama ada dia orang ni betul technician kah kan, betul ini atau just content kah kan, kita tidak pasti. Tapi kalau kedai physical kan, kita tidak ada ragu lagi kan, terutama sekali itu kedai dia memang ada, dia pun memang bisnes komputer kan, dan orang yang buat video itu pun memang orang komputer punya, memang tahu. Okay? So hari ini saya akan kongsikan ini beberapa perkara yang kamu patut tahu tentang ini. Apa sudah dia punya tajuk tadi? Sekejap. Tentang risiko pembaikan kan semasa kamu hantar kamu punya device tu. Okay? Sudah tentulah terdapat risiko yang patut kamu tahu. Kan apa risiko kalau kamu hantar ke kedai komputer? Kan setiap perkara ini memang dia ada risiko, kecil atau besar, kita dapat angkat atau tidak saja itu risiko dia. Kan? Okay, so kalau kamu hantar kamu punya device ke kedai komputer, ada beberapa risiko yang kamu kena jangka kan, atau kamu kena tahu, atau kamu kena maklum sendirilah. Sebab tidak semua technician, tidak semua kedai bagi tahu, bos kan. Sebelum kami buka, kami mau kasih tahu sedia, kalau kami buka ini klip berisiko untuk patah, ini keyboard berisiko untuk tercabut, speaker kau berisiko untuk terlompat keluar. Mungkin tidak ada yang mau bagi tahu begitu kan.
Jadi saya bagi tahu di sini kan ada beberapa risiko yang kamu patut tahu sebagai pengguna komputer semasa proses perbaikan laptop. Oke, ini proses perbaikan laptop nih lancar, memang lancar, tetapi kadang-kadang ada risiko dia yang kita tidak nampak, ada kejadian luar jangka yang memang kita tidak expect. Oke, itu sebab saya di sini kan sebagai ini konsultan atau tenaga pengajar, saya tahu kan dan saya expect itu akan terjadi. Saya akan maklumkan kamu awal, maklumkan kamu sedia. Oke, so kamu panggil kamu punya kawan, panggil kamu punya colleague, schoolmate, roommate dan sebagainya untuk datang ke dalam live nih. Beritahu orang kita ada kongsikan maklumat ini secara percuma saja untuk penjagaan komputer kan, untuk menjimatkan duit, menjimatkan uang dan sebagainya. Oke, sebab kalau ada masalah komputer tidak semestinya kena keluar duit. Ada sahaja yang kita kena yang kita boleh buat kan, selain daripada cari technician, keluarkan duit dan sebagainya. Ada yang kita boleh buat sendiri. Jadi apa risiko yang Anda patut tahu semasa proses pembaikan laptop? Kan ada siapa pernah tanya-tanya apa risiko dia? Kan even itu kedai yang lama berpuluh tahun, dia punya rating cantik, tapi tidak kan zero risiko. Apa risiko dia yang kamu patut tahu? Dan semasa kamu antar laptop, walaupun kamu antar tuh yang kamu kenal, kan walaupun kedai itu 5 star, walaupun kedai itu lama, kan apa risiko dia yang mesti ada risiko, kecil atau besar, kan dapat angkat atau tidak, itu risiko, teruk atau tidak, kan mesti ada risiko dia. Nama dia pun risiko kan. Oke, yang pertama, kalau kamu hantar kamu punya laptop, terdapat beberapa risiko kan lain yang kamu perlu ketahui yang mungkin berlaku akibat keadaan fizikal atau ini kualiti bahan, kualiti material ini laptop nih. Termasuknya yang pertama ialah klip berisiko untuk patah. Oke, klip plastik kan, saya mention di sana klip dia bukan besi, klip dia ini plastik nih yang digunakan untuk sambungkan ini bahagian dalaman kan, ada orang sambung-sambung ini klip kan, atau casing laptop. Mungkin ya, mungkin tidak akan patah semasa kena buka atau semasa kena pasang, terutama sekali jika bahan plastik itu sudah rapuh, sudah lama. Plastik yang lama kalau kau pegang macam ni, dia macam jadi hancur. Oke, jadi ini kamu kena jangka, ini kamu kena expect lah kan, lebih-lebih lagi untuk laptop yang lama. Walaupun kita guna proper tools, maksudnya kita tidak guna tangan, kita tidak guna kuku, kita tidak guna pisau, kita guna proper tools untuk buka dan pasang kan, tapi still ada risiko klip akan patah. Oke, so ini kamu kena ingat dan kamu kena orang bilang kena sedia maklum lah, sedia untuk tahu. Oke, sedia untuk tahu perkara ini. Oke, yang kedua apa risiko ya? Ini ramai orang tidak tahu, ramai orang tidak pasti, dan ramai orang tidak paham. Kenapa? Oke, yang kedua, hinge akan terbuka. Oke, hinge akan terbuka. Sebagai contoh, kamu datang ke sini untuk buat cleaning. Bila kamu datang ke sini untuk buat cleaning, kan masa kami buka tuh, dia berisiko untuk hinge kamu tuh akan terbuka. Oke, sebab apa? Sebab ini engsel laptop nih, dia boleh jadi longgar atau terbuka semasa proses perbaikan. Terutama sekali kalau dia sudah lama digunakan atau memang rosak sebelum ini. Oke, ini memerlukan kos berasingan dan masa tambahan untuk dibaiki. Oke, kalau kamu tidak pasti macam mana gambaran dia, kan dia ibarat ini engsel, ini hinge nih dia ibarat macam engsel. Engsel nih ialah engsel pintu kan. Yang pintu sama frame pintu tu kan macam mana kita mau buka tutup pintu kan, tanpa dia punya engsel. Oke, jadi itu engsel yang di pintu kena skru lah besi kan, tetapi kan lama kelamaan dari masa ke semasa kan itu pintu punya frame akan terturun kan, menyebabkan itu engsel pun terturun, menyebabkan itu pintu mereng. Last tidak dapat buka sebab dia stuck di lantai, dia terkena lantai, itu pintu punya kaki. Oke, jadi itu juga gambaran dia untuk laptop. Ini laptop nih kalau sudah lama, kan once technician buka tuh screw untuk buka laptop, plastik yang pegang tuh screw tuh berisiko untuk pecah.
Bila dia pecah, skru tidak dapat ikat balik. Jadi technician kena buat balik, kan? Technician kena buat balik untuk hinge repair. Ini bukan hidden cost, kan? Dia memang cost terang-terangan. Dia ini boleh terbuka sama ada laptop di tempat kamu atau laptop di tempat kami. Dia boleh buka antara dua nih. Ini proses. Oke, itu dia. Yang ketiga pula kan tentang hinge. Semua ini saya ada bagi tahu cara dia punya penjagaan, kan? Sebagai contoh ini hinge nih. Ini hinge, kamu boleh tengok cara penjagaan dia di dalam kami punya website. Website kami itu www.teratekkk.com. Ada di sana, kamu boleh type di sana hinge, and then ada cara penjagaan hinge di sana. Macam mana mau prevent dia daripada cepat rosak, kan? Macam mana mau prevent dia dari tercabut. Oke. Walaupun sebelum kamu antar kepada technician, dia akan tercabut. Oke, terutama sekali bila material itu sudah rapuh atau sudah lama. Oke. Dan yang seterusnya di sini, ready to pick up. Yang seterusnya ialah skru longgar atau bekarat. Ini skru ni longgar ni dia bermaksud macam tidak ada sudah dia punya tempat duduk. Dia loose lah, kan? Kamu pusing-pusing dia tidak ternaik, kan? Dia di sana-sana saja. Atau dia punya mata tu, kepala skru tu sudah haus, sudah pecah, kan? Dia disebabkan oleh karat atau sebagainya. Oke, jadi ini memang memerlukan masa untuk dibuat. Sebab apa? Kalau skru tu sudah loose, kita kena guna drill. Untuk drill itu skru, and then baru kita pusingkan. Untuk membuat buka untuk drill ni, kan? Screen laptop kita kena buka, kan? Bateri kita kena buka, kan? Supaya kita selamat untuk drill. Okay? Dan ini juga perlukan kos dan masa tambahan untuk dibaiki. Okay? So selepas ni kamu sedia maklum sudah, kan? Jangan kamu hairan atau jangan kamu terkejut. Kalau kamu antar laptop kamu pergi cleaning means kena buka laptop, kan? Cleaning, itu technician bilang, bos, hinge kau longgar, hinge kau tercabut, hinge kau patah. Okay? Sebenarnya technician tidak berniat untuk menambahkan lagi dia punya kerja kalau tidak perlu. Dia begitu saja, kan? Dia tidak berniat untuk buat begitu, tapi itu hinge atau itu plastik tempat duduk skru yang pecah. Okay? Kita pernah dipersoalkan oleh customer, kan? Diorang cakap kita buka mungkin kasar, kita buka mungkin tidak pakai proper tools, kan? Untuk ini laptop ni tidak ada kekasaran yang berlaku untuk buka. Untuk buka dia sangat senang. Dia cuma pakai skru dan pakai itu pry tool saja. Okay? So kalau bilang mau kasar buka ini laptop, kan? Tidak payah berkasar, berlembut pun okay. Memang dia dapat buka juga. Okay? Cuma itu hinge dia punya skru, tempat duduk skru, kan memang sudah fragile, sudah rosak, sudah mula retak dan pecah. Bila dibuka dia pecah lah. Okay. Seterusnya itu screen bezel. Okay, screen bezel ni ialah screen frame tu. Ini screen frame dia tidak dapat ditutup rapat. Mungkin tidak dapat dipasang semula dengan sempurna bila itu plastik sudah usang atau itu casing sudah pernah rosak, kan? Dan klip dia pecah. Banyak sangat kemungkinan nih. So kalau kamu antar kamu punya laptop dan kamu dapati ada ruangan, ada sedikit gap di screen bezel, kan? Inilah dia punya penyebab. Okay? Itu plastik yang sudah usang atau casing yang sudah pernah rosak. Inilah yang menyebabkan dia ada gap di sana. Seterusnya, apa yang akan berlaku, kan? Semasa proses pembaikan, apa risiko yang kita patut tahu. Okay, ini casing tidak dapat ditutup rapat. Kalau casing ini tidak dapat ditutup rapat selepas dengan kemas lepas pembaikan, biasanya kan ada kerosakan kecil di bahagian kunci.
di bagian kunci atau itu casing punya structure sendiri. Oke. Dan yang nomor 6, apa dia? Overheat. Semasa buka laptop, sesetengah ini komponen elektronik yang sensitif, macam motherboard, macam CPU, mungkin terdedah kepada suhu yang tinggi. Jadi walaupun juruteknik ni yang terlatih tahu cara untuk settle, okay, risiko kerosakan akibat kepanasan tu masih ada lagi. Okay, terutamanya jika sistem penjujukan laptop sudah tidak berfungsi dengan baik. Okay, itu tentang overheat. Maksudnya di sini kan ini komponen elektronik dalam laptop ni dia memang sensitif, kan lebih-lebih lagi ini motherboard dan CPU. Okay, jadi even juruteknik yang berpengalaman pun kan tahu cara untuk settle, still ada risiko untuk dia rosak sebab panas. Okay. Terutama sekali kalau sistem penjujukan laptop sudah tidak berfungsi dengan baik. Macam mana mau pastikan dia berfungsi dengan baik? Buat cleaning. Buat cleaning 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali dan 6 bulan seterusnya lagi 1 kali. Okay. And then yang kamu perlu expect apa lagi kan, kalau kamu antar kamu punya proses, kamu boleh cek itu komponen dalaman. Dia mungkin kotor. Okay. Laptop yang sudah lama digunakan atau tidak pernah di-maintain dengan baik, kan, tidak pernah diservis, tidak pernah ditiup habuk dia, tidak pernah di tukar thermal paste dia, kan, tidak pernah di apa lagi, kan, tukar thermal paste. Ini akan menyebabkan ini sistem penjujukan terjejas. Okay. Semasa pembaikan, kotoran ini boleh tersebar dan mempengaruhi prestasi komputer serta menyebabkan masalah berulang selepas dilakukan, selepas di-repair. Pemasangan semula komponen, kan, seterusnya pemasangan semula komponen, installation balik. Kadang-kadang semasa pemasangan semula ni, pemasangan semula komponen seperti RAM ni, ini hadis atau ini GPU atau kemungkinan komponen tersebut tidak dipasang dengan betul, atau ada kemungkinan itu solder, kan, atau sambungan ni longgar yang boleh menjejaskan prestasi laptop. Okay. Itu yang kamu kena expect juga. Dan seterusnya kan ialah tidak lain dan tidak bukan ialah kesalahan manusia itu sendiri. Walaupun juru teknik ni dia sangat berpengalaman, kan tidak ada proses yang bebas sebetulnya daripada kemungkinan kesilapan manusia itu sendiri. Okay, sebagai contoh, kalau komponen baru tu dipasang tidak berfungsi seperti yang dijangkakan, ini mungkin disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pemasangan atau kecacatan kan pada komponen itu sendiri. Okay. Walau bagaimanapun, kejadian seperti ini jarang sangat berlaku sebab kami punya juru teknik ni memang dilatih secara profesional. Okay. Kita punya technician memang dilatih secara profesional untuk handle ini pembaikan dengan teliti. Okay. Mereka juga gunakan teknik dan alat yang sesuai untuk minimumkan risiko kerosakan pada material laptop. Okay. Jadi ini risiko ni kita memang jangka. Itu sebablah kita maklumkan kepada kamu atau kepada pelanggan terlebih dahulu untuk memastikan anda bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okay, itulah dia tentang ini risiko yang anda patut tahu semasa proses pembaikan laptop. Okay.
checking. Oke, ada apa-apa persoalan setakat ini tentang ini risiko kan? Kan mungkin kamu boleh ceritakan sedikit tentang apa-apa risiko yang mungkin berlaku semasa kamu antar kamu punya device tuh kan? Sebab kita kena sebagai pengguna ini kan kita kena jangka juga, sebab mana-mana yang kami jangka itu memang kami akan maklumkan awal kan, supaya pelanggan tahu. Jadi bila pelanggan tahu kan, pelanggan akan sedia maklum. Jadi dia tidaklah nanti terkejut kan atau sebagainya. Buat pengetahuan semua, kita buka sampai jam 8 hari ini dan kita boleh repair ini komputer, kita boleh repair ini laptop. Tab kita tidak repair, kita ada repair ini motherboard laptop, kita ada repair ini laptop normal, laptop gaming punya motherboard issue. Kalau ada problem, kita boleh juga buat. Kamu tinggal hantar saja ke sini. Save saya punya number di sana, Ridwan Teratek Karamuncing, itu saya punya number. Kamu boleh save di sana dan jangan lupa juga untuk follow kami punya account nih. Kami punya account nih ada di TikTok, ada di Facebook dan ada di YouTube. Ini semua nih kamu boleh follow supaya kamu dapat ini perkembangan kan yang sentiasa dikemas kini oleh di dalam kami punya bisnes. Apa-apa sajalah kan kami mau umum ini. Thank you Marley for following. Terima kasih. Tadi saya ada mention tentang ini hinge kan. Mari kita tengok pula macam mana jaga ini hinge. Sebab sebelum ni kita ada satu customer yang datang ke sini dan dia bagi tahu dia sudah buat 2-3 kali dia punya hinge di kedai yang berbeza tapi still ada masalah kan. Jadi kadang-kadang ini masalah nih dia bukan dari masalah laptop, bukan dari masalah technician, bukan dari masalah kedai. Coba kita tengok cara kita gunakan tuh, cara kita handle laptop tuh macam mana. Adakah betul atau salah? Kan adakah apa orang bilang? Adakah ini betul sikit, salah sikit? Kan macam mana? Mari kita tengok kan hinge laptop kan. Kamu boleh tahu yang hinge laptop ni dia ni ialah engsel. Dia ni pegang dua bagian laptop, di screen dan keyboard. Jadi itu sebablah itu screen dan keyboard kan. Itu screen boleh begini kan. Sebab ada hinge, dia ibarat macam ini pintu lah kan, macam ini pintu. Ini hinge diperbuat daripada ini besi dan kebiasaannya terletak di kiri kanan laptop kan. Jadi kalau salah satu rosak, itu laptop kan dia punya screen akan mereng lah. Ada macam pintu juga kan, dia akan mereng, dia susah buka dan tutup. Kalau tidak ada hinge, itu dua-dua bagian tersebut yaitu ini screen dan keyboard tidak boleh dicantumkan bersama. Jadi apa dia punya punca kerosakan kan. Mari kita tengok. Sebab kita ada beberapa customer yang mengadu di sini kan, diorang sudah buat hinge di sana, diorang sudah buat hinge di sini kan, masih juga bermasalah diorang punya hinge kan, tidak tahan lama kan. Jadi apa yang kita buat di sini, kita sediakan satu rujukan atau bahan bacaan yang kamu boleh refer kan, cara penjagaan itu hinge. Walaupun kamu sudah jaga tapi masih juga dikira berbaloi lah kan, at least begitu, daripada kamu langsung tidak tahu cara jaga dia. So mari kita tengok dia punya punca kerosakan dulu. Salah satu yang pertama dia punya punca kerosakan ialah material kan. Ini material laptop yang digunakan pada laptop ini tidak berkualiti
Oke, kalau itu tidak berkualiti, maka dia tidak akan dapat menampung beban atau geseran daripada pergerakan laptop tu. Oke, anda kisah berapa lama, berapa kali kau buat, berapa technician yang buat, yang berpengalaman sekalipun yang buat, kalau itu material tidak bagus, tidak berkualiti, kan, sebab ini hinge besi, dia diikat pada plastik, kan, yang ikat dia ni pun bukannya pakai gam, kan, dia diikat guna skru. Bila skru tu dibuka, pecahlah hinge, kan. Kalau itu plastik tidak high quality. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kan, apa punca kerosakan dia tentang ini hinge. Okay, yang kedua, ada kemungkinan kamu biarkan itu laptop terbuka dan tertutup dalam jangka masa yang lama. Okay? Kalau kamu biarkan dia dalam jangka masa yang lama, kamu tidak pernah buka, tidak pernah tutup, okay, akan terjadi kerosakan pada engsel atau pada hinge karena ini diperbuat daripada besi. Okay? Jadi sudah tentulah dia ada bahan, kan, ini besi ada bahan yang menyebabkan terjadinya hakisan. Sekali kamu buka keesokan dia, kan sudah tercabut atau rosak atau terbuka dan sebagainya. Okay? Yang ketiga, kan, apalagi dia punya penyebab di sana, laptop pernah jatuh. Kalau kamu punya laptop pernah jatuh, kan, itu hinge akan berisiko untuk rosak dan mudah patah. Okay? Sama ada kamu sengaja atau tidak. Dia bukan saja itu hinge, kan, komponen-komponen laptop yang lain pun berisiko untuk rosak atau terkesan kalau kamu terjatuhkan kamu punya laptop. So, macam mana mau prevent ni laptop ni daripada terjatuh, kan, kamu tengok-tengok lah, kan, masa letak laptop tu lah, letaklah di tengah-tengah meja, kan, masa mau angkat laptop kasih masuk bag tu, pastikan itu zip laptop, zip bag tu, kan, tidak rosak. Okay, sebab kita pernah nampak, itu customer dia sudah masukkan dia punya laptop dalam bag, sekali dia mau, dia berdiri, kan, jatuh itu laptop, rupa-rupanya zip dia rosak. Okay, ini kamu kena tengok juga. Okay, yang seterusnya, apa punca kerosakan hinge ini? Okay, coba kita tengok balik. Kan, sebab selalunya kita nampak, technician di sana tidak pandai buat, kedai sana tidak pandai buat, balik-balik masalah. Kan, dia lupa tengok dia cara dia guna macam mana. Kan, dia lupa tengok. Okay, jadi yang keempat, punca kerosakan hinge ialah kaedah membuka atau menutup. Okay, kaedah yang membuka atau menutup. Kalau kamu buka ini laptop, kan, jangan buka di sebelah saja. Pastikan kamu pegang di tengah-tengah atau pegang dua-dua. Okay, pegang kiri kanan untuk buka lah macam tu. Kalau kamu buka begitu saja di sebelah, okay, yang hinge di sebelah sini berisiko untuk rosak. Okay, sebab di sebelah saja yang dibuka, dia akan mereng lah. Kan, dia macam begitu. Dia akan berisiko untuk rosak. Okay, so pastikan kamu buka laptop tu pada dua-dua sisi, kan, pegang macam tu. Okay, and then yang seterusnya, ini ada juga orang buat, dia angkat laptop dia pegang di screen. Kan, itu laptop dia pegang saja macam tu, pegang di screen. Itu akan menyebabkan masalah yang serius kepada kamu punya laptop, kepada kamu punya hinge ni. Okay, so cara yang paling betul angkat dia ialah dari bawah, macam kamu angkat itu baby, begitu kan. Kamu tidak boleh angkat di kepala dia, kamu kena support dia dari bawah. Kalau kamu angkat dari screen, dari kepala dia, kan, memang akan rosak dia punya engsel atau hinge tu. Okay, so tengok, kan, sama ada selama ni cara kamu betul kah, cara kamu salah kah, kan, barulah kamu dapat tahu, kan, ini pula yang menyebabkan saya punya hinge tidak kekal lama. Begitu juga dengan bateri, begitu juga dengan adapter, begitu juga dengan screen, begitu juga dengan keyboard. Kan, kadang-kadang pengguna, kan, macam saya sendiri pengguna, kita lupa tengok cara kita pakai macam mana. Kita lupa tengok cara kita pakai, betulkah cara kita pakai, kan, siapa yang dapat sahkan cara kita pakai itu betul atau tidak. Okay, jadi the right person lah, macam orang macam kami yang kedai komputer lah, yang dapat sahkan cara kamu pakai itu betul atau tidak. Tapi kamu pernah tahu kah cara kamu handle laptop tu betul atau tidak? Okay, ini yang kamu kena tahu dulu. Okay, sebagai contoh tadi hinge, contoh sekarang pula bateri. Kan, ada juga pengguna bagi tahu, balik-balik saya tukar bateri, dia bilang.
Kan ada begitu, balik-balik dia tukar bateri, nggak pandai tahan tuh bateri. Sudah beli yang 3 bulan, sudah beli yang 6 bulan, sudah beli yang 1 tahun, sana sini dia beli, nggak juga tahan. Kan ada dia lupa tengok cara penggunaan dia nggak pernah ambil tahu, dia nggak pernah mau tahu kan, atau dia rasa nggak perlu tahu, mungkin technician saja yang perlu tahu lah kalau ada masalah, tapi they keep complaining kan. Nah, so macam mana? Oke, jadi kita tengok kan macam mana cara penjagaan bateri ini supaya supaya kamu tahu kan cara untuk jaga bateri. Jadi walaupun kamu beli bateri yang 3 bulan, kamu boleh pakai selama 3 tahun. Macam bateri saya lah bertahun-tahun sudah. Jadi cara untuk kita jaga bateri ini kan supaya dia ini tidak cepat rusak dan sebagainya, sangat senang kan. Cara jaga dia senang saja. Jadi macam mana mau periksa? Kan kita boleh periksa keadaan bateri laptop ni dengan cara dapatkan dia punya battery report kan. Ini battery report ni kamu perlu buka itu CMD, lepas tu kamu perlu type dia punya comment di sana. Power CFG slash battery report. Ini semua ni ada di dalam artikel kami untuk rujukan kamu lah. And then bila kamu nampak itu report, kamu boleh nampak lah di sana kan berapa dia punya full charge capacity kan, design capacity, semua tu ada berapa. Contoh dia tulis sana ini design capacity kan 40.000, full charge capacity tinggal 10.000. Jadi dia sudah berkurang, dia sudah degrade. Ini tentang laporan bateri lah, tentang bateri report, tapi macam mana mau jaga dia pula kan, macam mana mau jaga ini bateri supaya tahan lama. Adakah yang pernah tahu kan, adakah yang pernah cari kan, sudah tentulah ada cara penjagaan dia supaya tahan lama. Jadi saya akan ringkaskan di sini dia punya perkongsian kan. Ini bateri ni dia ada satu kitaran yaitu cycle. Ini cycle ni setiap kali dia komplit, nyawa bateri itu akan berkurang. Jadi poin dia di sini, jangan komplitkan dia punya cycle tu kan. Kalau macam kita ni, kita ada satu kitaran siang dan malam, jangan kasih sampai malam kan, kasih siang saja, contoh macam gitulah. Jadi ini bateri ni, setiap bateri ni dia ada had kitaran pengecasan dia. Jadi ini cycle ni apabila kita cas bateri yang dari 0% sampai 100, dia komplit kan. Dari kita yang selama ni mungkin lah saya pakai dulu saya punya bateri laptop ni, tunggu dia kosong mati baru saya charge. Tengok tunggu dia kosong mati baru dia charge kan. Begitulah selama-lamanya. Lepas tu dia komplain bateri dia rosak, walaupun dia sudah buat cara yang betul, dia rasa betul lah, dia tidak pernah research kan, tidak pernah tanya the right person juga, tidak tahu siapa bagi dia teori macam begitu kan, mungkin dia rasa-rasa saja lah. Dia punya bateri jadi kosong, dia pergi charge sampai penuh. Besok dia buat lagi begitu, dia kasih habis sampai kosong, dia charge lagi. Sebenarnya itu cara yang tidak betul. Setiap kali kamu lengkapkan itu punya kitaran, kapasiti bateri itu akan berkurangan. Jadi untuk elakkan ini kitaran penuh kan, untuk elakkan ini charge cycle daripada penuh 0 hingga 100, jangan tunggu bateri kamu tu kosong. Kamu boleh charge bateri kamu tu apabila dia punya power tu tinggal 7% atau 10%. Atau apabila dia bagi tahu bateri itu sudah rendah, sudah lowbat lah kan, dan barulah kita perlukan charge. Jangan biarkan kosong baru kamu mau charge sampai full charge. Ini cara yang salah. Tengok kan berapa ramai yang buat macam ni, lepas tu keep complaining kedai punya bateri tidak tahan. Keep complaining ini tidak tahan. Dia beli yang original pun sama juga kan, kalau cara penggunaan salah. Dan yang kedua kan, jangan biarkan ini bateri berada di tempat yang panas. Suhu tinggi ini akan dia bagi kesan yang buruk kepada kamu punya laptop, bukan saja bateri lah. Walaupun bateri ini boleh dikatakan tahan lama, tapi dia punya heat resistant, dia punya rintangan haba ni dia agak lemah, dia tidak tahan panas. Kalau kamu punya komputer tu, kamu punya laptop tu terlampau panas kan, kamu boleh matikan dan keluarkan bateri. Itu pun kalau bateri dia di luar. Sebab itu haba, itu heat,
kan itu kepanasan tuh dia boleh mematikan kamu punya bateri. Oke, ada beberapa pengguna kan dia bagi tahu saya dia punya bateri rosak kan satu kali tengok kita soal siasat lah kan, nah kita cerita-cerita soal siasat dia rupanya dia tinggalkan dia punya laptop di kereta seharian kan. Nah, kalau manusia tinggal dalam kereta seharian tanpa ada airflow kan berpanas, manusia pun akan nano kan, manusia pun akan terkesan ke. Jadi itu begitu juga dengan laptop. Dan seterusnya macam mana kita mau jaga kita punya bateri ini? Kita boleh bersihkan ini laptop sekali sekala. Ya, sekali sekala ini maksudnya berapa kali? Setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Kamu boleh keluarkan bateri itu, kan lap dengan kain dan apa-apa saja habuk, thermal paste, apa semua itu, kan kita boleh bersihkan. Ya, setahun 2 kali kamu kena buat atau 6 bulan sekali untuk buat cleaning. Sebab ini cleaning nih, dia akan larikan itu habuk, dia akan gantikan tu thermal paste dan dia akan gantikan tu thermal pad supaya tu sistem penyujukan di dalam laptop sentiasa berfungsi dengan baik. Okay, kalau kamu tidak buat macam tu, laptop akan getting hotter, dia akan jadi lebih panas kan. Mula-mula dia naik 60 darjah, lepas tu 70, lepas tu 80, last dia naik pergi 100%, dia akan auto shutdown. Itu bertujuan untuk prevent itu laptop daripada terbakar. Itu laptop yang auto shutdown sendiri. Okay? Jadi kita tidak mau ada terjadi macam tu. Okay? Dan akhir sekali ada juga pengguna yang dia takut bateri dia rosak, dia tak guna. Dia tak guna bateri dia. Dia simpan, dia jaga. Kan kalau boleh dia frame tu bateri. Dia nak mau guna, dia takut rosak. Dia perlu guna bila mungkin dia outstation, dia travel, yang dia tidak ada akses sama ini soket lah. Kan itu saja dia guna. Jadi mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia taklah pakai bateri. Bulan keempat dia mau keluar, kan baru dia pakai, baru dia masukkan. Ini pun cara yang salah juga. Okay? Jangan biarkan kamu punya bateri itu tidur lama. Kan at least perlu cas sekurang-kurangnya 50%. Okay? Kalau kamu tinggalkan dia lebih daripada 3 bulan, kamu cas dia sampai 80%. Dan kemudian kamu keluarkanlah dia. Okay? Jadi ini bateri ini dia tidak tidur lama. Kan dia tidak tidur lama. Ini saja cara penjagaan dia. Kan kamu nampak dia punya cara penjagaan sangat senang. Dari kamu saja mau tahu atau tidak mau tahu. Dan selepas ini kalau kamu balik-balik tukar bateri, kan sebelum tengok kesalahan kedai, sebelum tengok kualiti bateri, coba tengok cara penggunaan kamu, cara penjagaan kamu betul atau tidak, kan atau terbalik, atau bertentangan dengan cara yang betul. Dia macam begitu. Okay? Okay. Seterusnya, kan kita sudah mention tentang ini bateri dan haba nih yang menyebabkan ini bateri ini terkesan, kan, dan laptop ini pun akan terkesan juga disebabkan haba. Okay. Jadi ini haba nih, macam mana kita mau singkirkan dia, kan macam mana kita mau buang nih haba yang berlebihan nih. Okay, saya beritahu di sini suhu optimum untuk sesuatu laptop nih ialah 60 darjah Celcius ke bawah. 60 darjah Celcius ke bawah itu ialah suhu ideal, suhu yang optimum. 60 darjah Celcius ke atas, kamu kena consider untuk buat servis sudah, kena buat cleaning. Okay? Kalau kamu biarkan, kalau kamu tidak ambil tahu, one day itu laptop akan auto shutdown dan dia tidak dapat on lagi. Sebab dia punya motherboard sudah terkesan. Di sanalah dia punya perbelanjaan mencecar ratusan ringgit. Okay? Di sanalah tuh. Jadi Jadi macam mana kita mau elakkan ini panas atau overheat? Atau macam mana kita mau pantau berapa dia punya suhu nih? Kan macam mana kita mau tahu laptop kita tuh tengah demam kah? Kan tengah sejuk kah? Macam mana kita mau tahu? Okay? Itulah pentingnya live nih, kan kamu masuk sebab saya kasih tahu semua ini secara percuma saja. Okay, kamu boleh download ini software seperti Spacey, seperti ini Kotem, kan? Kamu boleh download di Google.
Oke, dan pantau kamu punya suhu komputer atau suhu laptop kamu. Oke, selain daripada itu, untuk mau kekalkan ini laptop sentiasa sejuk, kamu boleh dapatkan itu kipas tambahan. Nah, cooling pad kan yang di bawah laptop selalu tuh ada tuh kipas tuh kan. Nah, boleh dapatkan di kedai komputer. Oke, dan tinggal kamu plug in itu USB. Ini pun salah satu cara untuk kekalkan ini performance laptop. Oke, nah, inilah cara dia. Nah, kan kamu at least kena buat service, kena buat maintenance, kan kena buat cleaning at least 6 bulan sekali. Okay, ini termasuklah ini pembersihan habuk, penggantian thermal paste dan thermal pad. Okay, ini thermal paste apa? Dia ini memang penting. Dia ini thermal paste ni dia ibarat macam Colgate. Colgate ni penting untuk kita jaga kita punya gigi. Contoh begitu kan. Ini thermal paste penting kan untuk jaga ini laptop. Dia begitu. Okay. Coba tengok kamu punya laptop masing-masing, bila start kamu dapatkan kamu punya laptop. Dan last bila kamu buat servis. Kalau tidak pernah buat servis, laptop kamu berisiko untuk bermasalah. Dia punya motherboard dan data kamu berisiko untuk hilang. Kan kalau itu haba sampai memberi kesan buruk kepada kamu punya storage, storage kamu akan terkesan dan data kamu akan hilang. Oke, kamu tengok kan dia punya risiko besar. Oke, kita ada satu laptop sini. Uh, Oke, apa kepentingan thermal paste itu dalam penjagaan komputer? Kan ini pun kamu kena tahu juga ini thermal paste ni macam mana, kenapa orang selalu sebut-sebut apa dia punya kegunaan ni. Oke, setiap komputer atau laptop ni di dalam dia ada habuk, kan sama ada kamu nampak atau tidak, kita pernah jumpa yang ada semut, kita pernah jumpa yang ada bulu binatang, kan kita pernah jumpa yang ada lipas, kita pernah jumpa yang memang tebal dia punya habuk. Oke, banyak kita jumpa kan terutama sekali yang di pejabat yang pejabat yang bercantum ini counter ni kan itu PC selalu di bawah meja tu. Okey, cuba kan nanti ada masa ada kelapangan bawa kamu punya PC pergi sini, kita kasih tengok kamu dia punya habuk macam mana kan. Sebab ini pejabat ni biasalah kan orang lalu lalang bawa kasut bawa slipper kan, barang keluar masuk, stok keluar masuk itu habuk kan disedut saja oleh ini PC kan. Nanti itu PC dia berhabuk, nanti itu PC mati kan sebab overheat. Itulah disebabkan oleh habuk. Okay, so dia punya tips di sini setiap 6 bulan kan kamu kena buat satu kali cleaning atau dalam setahun ada buat 2 kali. Okay, ini video cleaning ni kita ada share di dalam kita punya profile di TikTok nih. Okay, dan kita sesiapa yang tidak ada TikTok kita ada share juga di dalam YouTube dan di dalam ini Facebook. Kamu boleh cek kan sama ada untuk cleaning PC, untuk cleaning laptop, gaming PC, gaming laptop kan semuanya ada ini video.
Oke, kita ada beberapa device di sini yang datang, yang masuk. Kita ada device yang black screen. Kan kita ada terima ini device yang black screen. Selalunya yang macam begini, apa yang kita akan cek kan, apa kita punya troubleshooting step, kita akan cek, masukkan dia ke external monitor, kita akan masukkan RAM lain, kita akan guna SSD lain, kita akan cabut CMOS dia, kita akan try service dan sebagainya. Oke, yang ini siapa yang ada masalah no display atau black screen nih, coba bawa dulu ke sini, baru kita dapat sakan apa yang perlu di repair atau apa yang perlu di replace. Oke, baru senang untuk kita bagi kamu harga. Kita juga ada terima PC kemarin dan kita baru hantar tadi, itu PC on off kan. Nah, kita sudah troubleshoot, kita sudah buat cleaning dan kita ada buat penghantaran juga. Battery replacement, nah kan tadi saya ada beritahu tentang cara penjagaan ini battery kan. So selepas ini kamu tahu sudah kan. Sesiapa yang tidak pernah tahu tuh kan, masuk dalam kami punya website www.teratekkk.com. Kamu boleh cek di sana ini cara jaga baterai. Battery problem, hinge problem, PC no display, keyboard problem kan. Nah, ini keyboard ada yang main pasang, ada yang main solder. Ini yang main solder ini kan, nah, memang perlu tambahan masa, memang perlu masa yang lebih panjang. Ada screen yang glitch juga kita terima di sini kan. Satu kali kita cek tadi tidak ada apa-apa yang perlu di repair atau di replace. Mungkin dia punya screen cable longgar kan. Kepada sesiapa yang ada masalah ini screen glitching kan, screen itu pandai berkelip-berkelip. Oke, ada macam garisan kan, macam begitu. Ada juga beberapa possible solution yang kamu boleh buat sendiri kan sebagai pengguna komputer, dan saya akan kongsikan juga di sini secara percuma. Kamu mungkin boleh buat ini driver update, boleh buat Windows update, boleh buat ini GPU update kan, boleh tes run dalam safe mode. Nah, kan siapa yang pernah tahu macam macam mana mau masuk safe mode kan, ada dia punya cara. Enable to turn on, tidak boleh masuk ke Windows. Oke, ini semua kita ada terima, tidak dapat on, tidak dapat masuk ke Windows. Ini semua kita ada terima di dalam sini. Charging problem, casing replacement. Sesiapa yang mau replace dia punya casing, casing A, casing B, casing C, casing D, boleh WhatsApp saya punya number di sana. Terus save lah saya punya number, jangan lupa untuk save Rizwan Teratek Karamunsing. WhatsApp saya kamu punya model number laptop, dan nanti saya akan bagi kamu gambarkan mana. Saya bagi kamu gambar nanti mana satu cover yang kamu mau.
Untuk laptop yang slow, kita ada repair juga di sini. Mana yang perlu repair, kita repair. Mana yang replace, kita replace kan. Sebab di luar sana ada yang masih pakai laptop ini Windows 7, ada yang masih pakai RAM 4 GB, ada yang masih pakai ini hard disk. Dia terima, kan ada terima, dan dia sanggup tunggu itu lambat, kan. Tetapi itu software essential yang basic software macam Microsoft Office, kan Adobe Reader, ini WinRAR, kan kadang-kadang akan crash, kan dia akan crash sebab dia punya requirement tuh tidak dapat dicapai oleh kamu punya spek laptop, kan. Contoh macam mau buka ini Google Chrome, contoh mau buka Google Chrome, kan at least mau minimum 8 GB RAM, kan. Kamu sudahlah ada 4 GB, kan kamu buka lagi ini software lain, kan tinggal nggak tahu berapa GB saja kamu punya RAM, sekali kamu buka Google Chrome dia freeze atau dia crash, kan sebab dia tidak ada cukup power atau cukup kuasa untuk buka dan run itu Google Chrome. Oke, so itulah juga sebab kita selalu recommend, kan. Kita bukan saja-saja mau menambahkan beban atau menambahkan kamu punya perbelanjaan tuh, kan apa yang baik kita cadang, kan mana-mana yang kamu rasa tidak perlu, dan itu memang ikut kamu punya preference masing-masing. Oke, selalunya kita akan bagi cadangan mana yang essential, mana yang optional. Yang optional ini bila baru boleh buat, kan bulan depan kah, bulan depan kah, kan kita akan susun dia. Battery problem memang banyak lah. Rasanya kan memang banyak orang yang tidak tahu jaga bateri laptop. Battery problem memang banyak. Slow and laggy kan sudah mulai berkurang sebab kebanyakan itu software sekarang sudah mulai diupdate oleh software developer. Jadi kalau kamu tidak upgrade kamu punya ini hardware, kan kamu tidak akan dapat pakai itu software diorang. Oke. Ini software developer ni, diorang own ini software, kan contoh ini software developer untuk Microsoft, kan untuk Google Chrome, apa lagi, kan untuk Canva dan apa sajalah software-software ini, kan yang kita memang guna untuk WhatsApp contoh, kan orang akan sentiasa upgrade ini software from time to time, dan dia punya requirement pun bukan makin lama makin rendah, dia punya requirement ni makin lama makin tinggi. Jadi orang sudah upgrade software, kan orang tidak boleh upgrade kita punya hardware. Kita lah yang kena upgrade kita punya hardware sendiri, kan supaya dapat guna itu software. Ada macam begitu. Okay? Jadi kerja orang upgrade software, kan kerja kita upgrade hardware. Kalau tidak dapat upgrade sudah terpaksalah kita beli yang baru, kan yang dapat at least memenuhi requirement software itu. Begitu juga dengan game, kan contoh lah itu game dia perlukan ini prosesor i5, kan generasi ke-10, contoh, kan kamu tengok prosesor kamu i3, kamu download juga, oke. Lepas tu dia perlukan ini 16 GB RAM, kamu tengok kamu punya RAM 4 GB, kan. Lepas tu dia perlukan storage 60 GB, besar dia punya file, kan kamu punya storage 128 GB atau 500 GB hard disk dan hampir penuh. Nah, kan jadi ini yang akan menyebabkan kita tidak dapat run sesuatu software itu. Software itu tidak kira lah apa, kan video editing punya software kah, foto editing software kah, ini game software kah, kan apa saja software, kan kita kena mesti kita kesimpulan dari sini kita kena sentiasa lah tengok, kan ini software makin berkembang. Kalau kita punya hardware kita tidak kembangkan, kita tidak upgrade, oke, last itu laptop
useless, tidak dapat digunakan. Even kalau buka YouTube pun dia akan crash. Ada yang macam begitu. Tapi kalau kamu prefer untuk pakai juga, dan kita akan buat sejalan. Kan ada yang sebelumnya dia hantar itu laptop masih menggunakan Windows 7, tidak dapat guna Google, last kita guna browser apa, saya pun lupa sudah apa nama browser itu, kan bagi dia, itu browser yang paling ringan, itu pun itu laptop tidak dapat angkat. Oke. Oke, sebentar lagi saya akan bawa kamu ke luar untuk tengok di mana kami punya actual location. Oke, supaya tidak ada lagi pengguna komputer di luar sana yang pusing-pusing tercari-cari, kan pening dia pusing-pusing mana kedai yang dia mau pergi untuk hantar dia punya device nih. Yang dia kenal tiada, yang trusted tiada, kan mungkin dia belum search di Google, kan? Mungkin dia tiada Facebook, dia tiada TikTok, dia tiada YouTube, jadi dia tahu, dia nampak ini marketing semua nih. Oke, dia main serbu saja. Oke, jadi bagi tahu kan, bagi tahu diorang, kasih tahu diorang sesiapalah di luar sana kan yang ada kedai komputer di sini di kompleks Karamuncing di ground floor. Oke, itu kedai komputer satu baris dengan itu KFC, satu baris dengan ini takoyaki, satu baris juga dengan ini Pak Kopi yang sentiasa buka setiap hari 10 pagi hingga 8 malam kan, dan sentiasa buka juga, tidak cuti, walaupun ada cuti umum, walaupun ada cuti perayaan, walaupun ada cuti sekolah dan sebagainya. Oke. Dan kalau tidak ada transport, ada masalah transport, kita boleh juga ambil dan hantar. Kalau kami buat di sana, kan perlulah kamu sediakan kami satu ruangan untuk kami kerja, kan perlulah kami internet yang cukup laju supaya tidak lambat itu proses, kan, dan perlulah juga ada orang yang sana standby untuk kami refer. Oke, kalau kamu punya office hour itu 8 pagi hingga 5 petang, kan standby lah satu orang untuk stay back, untuk tunggu kami. Oke, ada begitu saja. Jadi sebentar lagi saya beritahu di mana kami punya location. Saya chat dulu ini customer. Ini kalau ada sudah list si Jarina, saya mau send dia yang list tuh, list possible solution. Oke, sekarang saya bawa kamu keluar untuk bagi tengok di mana kami punya actual location, di mana kami punya kedai komputer nih, supaya tidak lagi kamu sesat dan tidak lagi kamu pusing-pusing cari-cari. Oke, di sana lah kami punya location tuh. Kamu boleh tengok di sana ada tuh Pak Kopi, ada tuh takoyaki. Ini dua kedai ini, satu saja di kompleks Karamuncing dan kami satu baris dengan diorang. Oke, kamu boleh tengok di sana. Dan ini kedai-kedai yang berdekatan dengan kami, ada G Master, ada tuh Dasen, ada tuh Samsung,
ada itu Watson, kan semuanya berdekatan dengan kami punya kedai di ground floor. Di sana ada itu KFC, ada itu kedai web. Ini KFC pun satu saja di kompleks Karamuncing, dan memang senang untuk kamu jumpa. Dan di sana ada itu drop off zone. Nah, kemudahan tambahan lah untuk pengguna komputer di luar sana. Nah, kalau kamu tidak ada kelapangan untuk masuk ke dalam, kan mau cari parking dan sebagainya, kamu boleh lah double park di sana, oke? Okay? And then bagi tahu saya, ada saya punya number itu, kan bagi tahu saya kamu punya plate number kereta, kamu punya model kereta, tengok macam tu kereta baru park di sana. Nanti kami, karena saya punya orang akan ambil kamu punya device untuk bawa ke kami punya kedai. Oke, okay, kamu boleh tengok, kan dia orang bawa, ambil dari sana, bawa sejak ke sini. Oke. Okay? Jadi kalau PC yang berat-berat tuh, Anda perlulah kamu pusing-pusing cari. Kan? Terus bawa saja ke sini. Nah, dekat saja. Nah, ini kami punya kedai. Oke, kami di sini di corner nih. Ya, ada apa-apa persoalan tentang masalah komputer, kan jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kamu bolehlah terus WhatsApp saya punya number di sana. Saya punya number tuh aktif setiap hari 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Kan apa saja masalah komputer nih, tidak kira lah. Kan apa saja masalah komputer, monitor, ini printer, yang mungkin mau buat website, yang mungkin mau minta edit video atau foto atau gambar, kan kamu boleh juga WhatsApp di sana. Semua ini kami punya services nih ada dimasukkan dalam kami punya website. Kami punya website ini. Ini kami punya website www.teratechpk.com. Nah, itu kami punya website di sana. Oke, saya kasih pin. Kamu bolehlah WhatsApp itu. Kamu bolehlah cek itu kami punya details di dalam kami punya website. Oke, di dalam kami punya website itu ada ini senarai kami punya services, ada testimoni pelanggan, ada ini sijil-sijil penghargaan, ada lesen-lesen yang berdaftar, dan sebagainya. Kan? Nah, segala maklumat-maklumat bisnis ini semuanya ada di dalam kami punya website tuh.
Oke, sekian itu saja perkongsian saya pada petang ini. Kan saya harap perkongsian saya ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih kepada yang sudah join, terima kasih kepada yang sudah membeli, terima kasih kepada yang sudah follow, like, dan share live ini. Oke, kita jumpa lagi dalam live seterusnya pada keesokan harinya. Insya Allah saya akan berkongsikan lebih banyak ini tentang ini penyelesaian masalah-masalah komputer. Sebab apa? Sebab kadang-kadang masalah komputer ini tidak perlu diselesaikan oleh technician pun, kita sendiri sebagai pengguna komputer boleh selesaikan sendiri. Oke, sama ada kita perlu kita mau tahu atau tidak saja. Itu saja dia punya uh, itu saja dia punya apa orang bilang, itu saja yang kita perlu tahu lah. Oke, dan jangan lupa paling penting sekali kan dari semua, save saya punya number tuh. Unsave saya punya number tuh, letak sana, save di sana, Rizwan Teratek Karamunsing, kan. And then follow juga kami punya account. Kita ada ini TikTok, kita ada ini Facebook, kita ada ini YouTube. Kan, nah kamu boleh follow, kan jadi kamu tidak akan miss lah mana-mana update, mana-mana perkembangan daripada kami itu. Oke, and then kita jumpa lagi pada keesokan harinya. Assalamualaikum semua, selamat petang dan terima kasih.